Jelang peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka, kabar duka kembali datang dari Papua. Dua anggota Brimob Yon C. Nabire gugur diserang kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya di distrik Siriwo, Nabire. Satgas Operasi Damai Kartens menggelar olah TKP penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya terhadap dua anggota Brimob di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire. Dalam serangan yang terjadi pada Rabu 13 Agustus siang itu, dua personel Brimob Yon C. Nabire yaitu Brigadir Polisi Muhammad Arif Maulana dan Bribda Nelson Runaki gugur dengan luka tembak. Dalam serangan itu KKB juga mengambil dua pucuk senjata panjang AK-101, 6 magasin dan 1 rompi anti peluru. Bingung dengan sistem perhitungan dan pembagian royalti yang dikolek WAMI, Tompi memilih keluar dari keanggotaan lembaga tersebut. Sementara itu Ari Lasso meluncurkan petisi audit WAMI sebagai upaya mencari kebenaran dan transparansi pengelolaan royalti musik di Indonesia. Kecewa dengan kinerja lembaga manajemen kolektif dalam pendistribusian royalti, penyanyi Teuku Adi Fitrian atau Tompi keluar dari Wahana Musik Indonesia atau WAMI. Hal itu disampaikan Tompi melalui media sosial miliknya. Dalam keterangan di Instagram, tertulis per kemarin 11 Agustus 2025, Tompi meminta manajernya untuk keluar dari keanggotaan WAMI. Tompi juga mempersilahkan para musisi yang ingin menyanyikan lagu-lagunya di semua panggung pertunjukan konser kafe. Sementara itu Ari Lasso yang juga mengalami kekecewaan terhadap WAMI mengumumkan inisiatifnya membuat petisi untuk mengaudit Wahana Musik Indonesia. Hal ini disampaikan Lasso dalam unggahan di Instagramnya, di mana dia mengajak para rekan musisi dan masyarakat yang peduli untuk ikut mendukung langkahnya. Ari Lasso menegaskan gerakan ini bukanlah untuk permusuhan personal, melainkan upaya mencari kebenaran dan transparansi dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh WAMI. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah musisi berharap pemerintah hadirkan audit bagi LMK dan LMKN. Hal ini dilakukan agar alur royalti yang diakomodir bisa tepat sasaran. Dan berikut perbincangan jurnalis senior Lukman Hanafi dengan musisi Doa di Badai Holo atau yang lebih akrab dipanggil Badai, mantan personel Chris Patih. Ada kemungkinan juga nggak Bang, sebetulnya mereka ya terlepas dari memang belum rapi, belum tertata dengan sempurna, tapi sebetulnya mereka juga katakan dari 10.000 restoran lah katakan atau 10.000 tempat hiburan atau apapun itu, kan nggak mungkin 10.000-nya itu nggak bayar semua. Katakan bayar 5.000 aja. Gitu. Jangan-jangan kalau 5.000 kali 1.000 aja dah misalnya 5 juta gitu. Ini cuma 100.000. Berarti ada yang ya kalau bahasa ininya ada yang menggelapkan duit ini dong, korup ini ya. Nah, kalau bicara kemungkinan, di mana aja bisa terjadi. Ya, kemungkinan itu pasti ada saja kemungkinan itu. Tetapi yang paling penting adalah untuk mencegah adanya kecurigaan, maka pihak-pihak terkait yang sekarang sudah mengelola royalti kami, itu harus segera membuka diri. Artinya gini, membuka diri sesuai dengan aturan undang-undang. Diwajibkan diaudit 1 tahun itu sekali oleh auditor independen dan harus diumumkan di media sosial atau di ruang publik. Nah, sementara pencipta lagu saja tidak bisa mengakses pendapatannya berapa, hanya menunggu royalti atau menunggu report. Kalau kita bedakan dengan LHKPN aja orang bisa lihat penambahan kekayaan pejabat negara itu dari tahun ke tahun mereka akan lihat signifikan. Nah, kami mau melihat hak kami aja susah. Gitu. Ini yang membuka ke publik ini nanti LMK atau LMK kan baru kemarin dikukuhkan. Ya, kalau dari segi undang-undang hak cipta kalau nggak salah pasal 80 atau pasal berapa saya lupa, itu mewajibkan bahwa mereka harus mengadakan auditing ya. Dan itu ada kewajiban daripada LMK dan juga LMKN itu harus diaudit. Bagaimana cara mereka untuk menghitung, bagaimana cara mereka mendistribusikan, dan secara rigid itu harus dibahas dan diumumkan ke publik. Nah, jadi kemungkinan besar kalau memang ini tidak terjadi, mungkin musisi harus patungan untuk lembaga audit. Gitu kan? Seperti kata
ya kebetulan saya deket banget dengan, bukan deket banget lah, saya berhubungan baik dengan Mas Ari Lasso kan. Mas Ari bilang gitu bahwa ya udah yuk kita adakan aja, kita adakan ini supaya kelembagaan ini bisa melatih diri dengan transparansi. Kalau memang butuh lembaga audit ya kita sediakan aja lembaga auditnya. Pemirsa, saksikan perbincangan lengkap dengan musisi Doa di Badai Holo bersama jurnalis Sino News TV Lukman Hanafi di program One on One Sabtu 16 Agustus 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 3 hari jelang puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, pasukan gabungan perayaan kemerdekaan menggelar gladi bersih di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Gladi bersih pada Kamis pagi tadi menampilkan rangkaian acara pengibaran bendera merah putih persis seperti Hari Perayaan Kemerdekaan ke-80 RI yang akan digelar pada Minggu 17 Agustus mendatang. Simulasi dilakukan mulai dari tata panggung, alur prosesi pengibaran bendera merah putih, penempatan tamu undangan hingga demo udara pembentangan bendera. Ya, masyarakat antusias untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Ribuan warga dari berbagai kota di Indonesia antre menukar tiket untuk mengambil undangan fisik sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pihak istana memberikan tenggat waktu 4 hari, mulai tanggal 13 hingga 16 Agustus 2025 untuk proses pengambilan undangan fisik bagi para peserta upacara Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Ribuan warga dari berbagai kota di Indonesia tampak sabar mengantri di Gedung Krida Bakti Kompleks Istana untuk menukar tiket. Mereka sangat antusias untuk turut berpartisipasi dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus mendatang. Di tahun ini peserta upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka mencapai 16.000 orang. Jumlah tersebut terbagi dalam 2 sesi. Sebanyak 8.000 orang menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI pada pagi hari, dan 8.000 orang lainnya mengikuti upacara penurunan bendera merah putih pada sore hari. Dari Jakarta, Yasmin Natania, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke rumah Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Kedatangan Gibran selain untuk bersilaturahmi, juga mengantarkan undangan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana. Wapres Gibran menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sambil memberi hormat dan mencium tangan, Gibran dipersilakan duduk oleh Tri Sutrisno di kediamannya. Kedatangan Gibran mengantar undangan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia sekaligus bersilaturahmi. Kedatangan Gibran disambut langsung oleh Tri Sutrisno, istrinya dan putri pertamanya Nora Trisyana Tri Sutrisno.